Kita coba ya. Lanjut, ayo kita lanjutkan. Nah, jadi waktu itu sebelum bulan puasa, saya coba apa namanya? Sebelum bulan puasa saya mikir kan mending coba cari kerjaan dulu, ngumpul-ngumpulin modal buat buka warung gitu kan. Ya udah, kemarin tuh kebetulan saya sama teman gitu kan berdua sama-sama apa namanya? Sama-sama kondisi dalam sebenarnya nggak nganggur sih. Kalau yang kawan tuh memang memang apa namanya? Memang 100% nganggur gitu, tidak ada pemasukan sama sekali. Kalau saya kan tidak kerja dengan orang, tapi posisi punya usaha sendiri gitu. Ya boleh dibilang udah di ujung tanduk lah kan, karena udah nggak saya seriusin lagi. Karena apa tuh kan, ya karena mungkin merasa nggak kemana-mana gitu. Jadi ya udah kan kemarin waktu bulan apa namanya, bulan puasa tuh kita coba cari lowongan pekerjaan gitu, loker. Saya kemarin nyarinya tuh kan ya, aduh, nyari lowongannya kemarin tuh di lewat itu kawan, lewat Instagram. Di situ kan ada kayak info loker daerah Jambi, info loker daerah, kalau tempat saya tinggal kan Jambi, tapi daerah kecil kan Muara Bungo gitu. Nah, info Bungo gitu. Di situ saya kemarin tuh coba-coba cari lowongan berdua sama kawan gitu kan. Ya udah, coba cari buat surat lamaran. Pernah coba masukin langsung ke perusahaannya gitu kan. Ke waktu itu dia dari apa, perusahaan leasing gitu, leasing, tapi pegawai yang dicari tuh untuk bagian frontline. Gak, kurang paham sih saya kan, kayaknya bagian di kantor gitu. Saya tertarik gitu kemarin mencoba, jadi coba masukin bahan berdua sama kawan kemarin kan. Hanya sebatas masukin bahan loh kawan, nggak sampai dipanggil buat interview atau kelanjutannya dikasih apa namanya, pesan balasan lewat ya nomor yang tertera atau email gitu. Nggak pernah dapat kita berdua gitu kan. Jadi semua sebatas ngantar lamaran, udah gitu doang, udah gitu aja gitu, nggak ada kelanjutan. Lama kemarin kita nyari lowongan, ada sebulan deh, coba-coba cari lowongan. Nah, kebetulan kemarin tuh kan ada satu lowongan gitu, satu lowongan di salah satu distributor jajanan gitu, salah satu distributor jajanan. Kan yang ketemunya saya kemarin tuh kan, cuma saya melihat kan kawan teman saya itu lebih butuh dari saya, jadi ya udah saya coba tawari. Dia kan lebih tua tuh dari saya kan, saya tawarin kan, bang, minat nggak kerja di sini gitu. Kalau minat buat abang aja, saya bisa nanti coba cari yang lain. Kan saya kirim tuh apa namanya, link pendaftaran, persyaratan segala macamnya kan lewat WA abang itu kan. Saya coba kirim. Habis itu selang 1 minggu saya coba tanya, udah di itu apa belum, udah di apply atau belum lamarannya gitu, udah dikirim belum. Coba tebak apa kan, dan ternyata belum dikirim karena katanya kurang berminat. Oh iya, saya kan apa tuh, buat lamaran gitu kan tidak cuma satu deh yang langsung, selebihnya tuh kalau tiap ada lamaran saya coba kirim lewat email. Kalau lewat email lumayan banyak gitu kawan, bahkan saya coba cari juga di Google gitu kan, mana lowongannya buka. Bahkan nggak cuma di Jambi aja, di luar-luar gitu kan, kayak di Jawa. Saya coba-coba cari, tapi dari sekian banyak CV yang coba saya masukin, satu pun nggak ada yang di itu yang dapat apa namanya, pesan balasan gitu. Mungkin karena bidang yang saya masukin, bidang yang coba saya masuk gitu tidak sesuai dengan background pendidikan atau syarat yang diminta. Karena rata-rata pengalaman apa, rata-rata lowongan kerja yang saya coba masuk itu kan minta itu apa namanya, pengalaman. Dan saya kan belum punya pengalaman sama sekali, kecuali ya itu tadi kan, kerja kerja di restoran tadi. Selebih dari itu belum punya pengalaman sama sekali. Mungkin karena alasan itu juga nggak ada satupun email saya itu yang dibalas oleh HRD perusahaan, apalagi sampai dipanggil. Jadi kan
tadi habis nanya sama abang itu udah di apply apa belum surat lamarannya, kan jawabannya kan belum. Jadi saya bilang apa kan, padahal tadi kan lebih mentingin si abang tadi, karena saya mikir kan dia lebih butuh gitu dari saya kan walaupun apa kan belum, maksudnya belum kerja sama orang, tapi kan pendapatan masih ada gitu, lumayan dari jualan itu kan ya, untuk jajan cukup lah. Ya udah kan, izin sama abang tuh, bang ya kalau memang nggak minat ya udah saya mau coba gitu, saya mau coba buat apa namanya, apply surat lamaran tadi. Ya udah silakan katanya kan, mungkin waktu itu udah rezeki rezeki saya gitu kan, saya masukin surat lamaran di malam. Waktu itu malam ada apa namanya, cewek nelpon ngaku dari PT tadi, apa namanya, distributor tadi gitu kan, nelpon malam-malam gitu, bisa nggak besok datang buat interview. Agak aneh sih nelpon malam kan, apa namanya, ya di luar jam kerja, saya pikir kan bisa, saya bilang apa namanya, datang besoknya. Jadi saya coba tanya kemarin kan sebelum berangkat tuh, persyaratan apa aja yang dibawa. Kebetulan kan surat lamaran saya kirim lewat email gitu. Apa katanya, bawa badan aja gitu kan, pakaian rapi. Ya udah, tanpa pikir panjang kan. Sebelumnya kan saya coba searching dulu tuh tentang apanya, cara interview yang baik, terus apa namanya, background perusahaannya, barang yang dibawa gitu. Coba-coba cari-cari tahu dulu. Kebetulan kan jajanan yang akan dijual tuh udah pernah saya lihat di warung, jadi udah familiar gitu, walaupun nggak semua waktu itu. Ya udah kan, berangkat interview. Interview waktu itu rame kawan, rame. Saya datangnya kepagian kalau nggak salah, bukannya pertama tapi nomor 2 atau 3 gitu yang datang waktu interview kan. Interview, duduk duduk di itu kan, waktu itu ada posnya, pos sapam gitu, coba tanya gitu kan perusahaan ini yang mana. Terus pas belum sampai itu nyasar saya kan. Jadi posisi apa namanya, posisi gudang itu atau posisi distributor itu kan sebelah kanan, cuma jalan untuk masuk ke gudang tuh agak nggak nampak kalau kita dari jalan gitu kan, soalnya posisinya sempit dulu, ada gerbang, dia di dalam ruko, apa namanya, rukonya berjejer gitu kan, semua distributor ada di dalam, 4 atau 5 tuh, nggak semua. Jadi saya nyasar kemarin, nyasar malah ke perumahan di sebelah distributor tadi, coba-coba tanya kan, ternyata gudangnya ada di sebelah katanya. Udah masuk, saya masuk, nunggu di pos sapamnya. Kemarin tuh coba-coba tanya kan, ini mana yang apa, perusahaannya sebelah mana, terus bapak ini yang mana. Jadi kemarin saya dikerjain lah kan sama apa tuh yang kerja di situ kan, dia nunjuk kawannya itu bapaknya katanya. Kampret lah kan. Dikerjain orang, tidak apa-apa lah kan. Jadi kemarin tuh datang, ketemu bapaknya, kata bapaknya tunggu dulu di luar, nanti dipanggil satu-satu. Nah, jadi kan apa namanya, sambil nunggu tadi giliran dipanggil, kan belum ada yang dipanggil sama sekali kan. Duduk. Waktu itu pas kan saya datang yang kedua atau yang ketiga itu, datang lagi yang lain lumayan banyak gitu. Dan apa kan, sambil nunggu duduk tuh ya kita cerita lah kan, kenalan sama orang baru kan. Dan kayaknya semua yang datang waktu itu tuh udah pengalaman semua, atau udah pernah punya pengalaman kerja di tempat lain. Cuma saya yang kemarin nggak ada pengalaman sama sekali kerja di, khususnya distributor gitu atau sebagai sales. Saya mikirnya kan waktu itu kan lowongan yang tersedia kan sales TO ya, sales taking order. Mikirnya saya kemarin tuh kan, sales taking order tuh cuma datang ke toko, ngambil orderan, udah pulang gitu kan. Jadi udah ada tokonya, udah ada toko, datang cuma ngambil orderan, udah kerjanya gitu aja gitu kan. Makanya itu saya tertarik kemarin, tertarik. Dan waktu itu sebelum daftar kan saya juga nggak berekspektasi tinggi tentang gaji. Dapat waktu itu 2.500.000 saja udah gitu. Karena ya
belajar dari yang sebelum-sebelumnya kan dapat 800 aja pas awal-awal kerja kan udah wah gitu, apalagi buat orang yang kayak saya nggak ada pengalaman sama sekali gitu kan. Jadi ekspektasi saya waktu itu saya agak kecilin gitu, cuma di 2.500.000 data apa kan. Kemudian datang datang apa tadi kan cerita-cerita sama yang lain kan udah punya pengalaman. Nah giliran saya dipanggil waktu itu, dipanggil duduk interview kan, ditanya kamu ngirim surat apa, kamu ngirim lamaran lewat email ya? Iya pak, saya bilang kan, atas nama Nasrul gitu kan, Nasrul Mukminin. Jadi sama bapak tuh kan dibacalah CV saya tadi itu kan, CV saya waktu itu yang ditanya dengan dia kan supervisor ngerangkap jadi HRD juga. Memang agak bingung jadi apa kan ngerangkap sebagai HRD juga kan. Ngerangkap waktu itu yang ditanyakan ke saya tuh kamu hafal katanya apa namanya, Arya Bungo. Saya hafal pak, beberapa area saya tahu. Terus saya juga udah biasa gitu ketemu orang-orang baru gitu kan, ketemu orang-orang baru dan biasa menawarkan produk. Itu tuh apa namanya, jawaban tadi tuh hasil dari nonton tutorial di YouTube sebelum berangkat tuh kan, malam sebelum berangkat interview itu saya coba-coba cari tahu dulu kan cara interview yang baik. Nah saya coba bawa waktu tuh kemarin sebelum waktu interview kan. Kemudian bapaknya nanya siap nggak masuk hari Minggu kalau dibutuhkan, karena apa namanya, mencoba menghindari jawaban enggak gitu kan. Spontan saya jawab siap pak, yakin kamu gitu. Iya pak saya yakin gitu kan, siap kamu masuk hari Minggu, siap pak. Kenapa kamu gemetar katanya kan. Itu kan pengalaman pertama, enggak deng, pengalaman kedua gitu kan interview, tapi karena itu lebih besar sekelas PT gitu, jadi nggak grogi. Pertama kali kan interview di PT agak gemetar gitu, jadi saya jujur kan apa cuma deg-degan gitu kan, soalnya ini baru pertama kali interview di perusahaan besar gitu. Nggak lucu sih. Gemetar. Terus kan kamu ada pertanyaan sebelum saya pergi kemarin tuh kan. Langsung disela sama bapaknya tuh waktu saya mikir tuh kan, buat gaji tenang aja katanya, kita gaji sesuai UMR. Kaget dong, apa namanya, gajinya di luar dari bayangan saya tuh kan, lebih tinggi dari yang saya bayangkan. Tambah minat saya kan, tambah minat. Nanti kalau apa kan kata bapaknya, kalau kamu diterima dikabarin sebelum lebaran gitu. Nanti ada kabar, nanti dikabari lagi gitu kan. Siap pak gitu. Pulang dari sana kabarin ke orang tua, udah interview kan, orang tua juga berdoa, saya juga kan berdoa juga mudah-mudahan diterima gitu. Padahal pengalaman di bidang tersebut boleh dikata tidak pernah sama sekali gitu, mencoba jadi sales langsung datang ke lapangan gitu kan. Karena saya tadinya kan cuma datang ke tokonya udah ada, ambil orderan, catat, pulang. Sesimpel itu saya mikirnya kemarin. Ya udah kan, berdoa, nunggu sambil nunggu. Itu tuh sebelum lebaran 3 hari atau seminggu sebelum lebaran, saya dapat itu pesan WhatsApp dari dari orang yang menginterview saya dari orang yang menginterview saya sebelumnya. Kamu diterima katanya, bisa tidak masuk tanggal sekian gitu, tanggal berapa ya, tanggal 27 waktu itu kan, 27 bulan 4 2023. Bisa pak itu tuh 3 hari atau 4 hari setelah lebaran. Bisa pak saya bilang kan. Saya diterima, bersyukur sih bisa diberi kesempatan oleh perusahaan dengan bentar ya kawan, baterainya udah mau habis, kita tukar baterai dulu ya sebentar.